Al-Kiram, semoga Ibu Mada Afifah segera sembuh, segera sehat kembali dan dapat kembali beraktivitas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kami bagi jalan Rasul Karim wa alaihi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma adhib ba'sa ya Rabban nas. Isfi Ibu Mada Afifah. Isfi wa anta syafi. La shifaa illa shifaa. Shifaa la yughadiru saqama. Allahumma adhib ba'sa ya Rabban nas. Isfi Ibu Mada Afifah. Isfi wa anta syafi. La shifaa illa shifaa. Shifaa la yughadiru saqama. Allahumma adhib ba'sa ya Rabban nas. Isfi Ibu Mada Afifah. Isfi wa anta syafi. La shifaa illa shifaa. Shifaa la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian matur suwun dan kepada ustaz yang bertugas memberikan khutbah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan doa Sayyidil Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa rasuluka a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan Allah dalam sholat subuh berjamaah di pagi hari ini. Di pagi hari ini saya akan sekedar cerita oleh requestnya itu oleh umroh ya. Alhamdulillah kita mau sekedar cerita tentang oleh umroh. Apa sih umroh itu? Umroh mabrur itu adalah umroh yang pelaksanaan ibadah umroh yang itu ikhlas lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mabrur itu dalam bahasa Arab yang berarti diterima, diberkahi dalam kebaikan-kebaikan. Umrah mabrur itu merujuk pada ibadah umrah yang diterima oleh Allah, bukan hanya sekedar menjalankan ibadahnya, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebaikan dan kebajikan dalam pelaksanaannya. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang umrahnya itu mabrur? Yang pertama adalah semakin rajin dalam menjalankan ibadah. Sebelum dalam dari tanah suci itu semakin rajin. Jadi tidak hanya pada waktu menjalankannya, tetapi pasca dari umrahnya. Kemudian menjadi lebih sabar, menjadi lebih tawadu. Tawadu itu rendah diri. Ada istilah merendahkan diri meninggikan mutu, tetapi meninggikan diri merendahkan mutu. Orang yang ngomongnya tinggi itu adalah orang-orang yang sebenarnya ilmunya rendah, tetapi orang yang merendahkan diri biasanya tawadu itu sebenarnya ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kemudian akhlaknya menjadi mulia, berperilaku baik, tidak menyakiti orang lain, dan memiliki husnul
husnudzon, kalau istilahnya berpositif thinking, selalu berpikir positif. Kemudian juga memiliki ketenangan hati, ketenangan hati dan fokus saat beribadah, serta merasakan kedekatan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga orang yang pernah umroh maupun haji itu selalu rindu Baitullah. Ya Bu, maupun Bapak-bapak sekalian, selalu ketika kita sudah pernah umroh, kapan ya kita itu umroh lagi? Kapan kita dipanggil kembali untuk hadir menjadi tamunya, untuk dimuliakan menjadi tamunya? Itulah ciri-ciri orang yang umrohnya mabrur. Lalu bagaimana cara meraihnya? Yaitu selalu diawali dengan niat yang tulus dan ikhlas, melakukan umroh semata-mata kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ikhlas menjalankan ibadah dengan hati yang tulus. Kemudian mengikuti tuntunan dan syarat-syarat. Pastikan semua rukun dan sunnahnya yang umroh kita laksanakan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Juga menjaga perilaku, hindari perbuatan dosa, ucapan-ucapan kotor. Kemudian pentingnya sewaktu melaksanakan umroh itu selalu bersikap yang baik, berpositif thinking, menjaga umrohnya, menjaga ikhramnya. Kemudian juga persiapan yang matang, siapkan bekal finansial, siapkan bekal untuk cukup dalam beribadah dan dukungan dari keluarga. Jangan sampai kita berumroh tetapi keluarga yang ditinggal kadang-kadang. Kemudian apa sih yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan ibadah umroh? Kalau umroh itu adalah janjinya Allah itu masuk surga. Jadi banyak orang yang berburu, berbondong-bondong pengen umroh, dari umroh yang satu ke umroh yang berikutnya, itu adalah penghapus dosa dan dijanjikannya adalah surga. Bagi orang-orang yang berbisnis, umroh itu dijadikannya perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi kalau kita orang bisnis, jangan sampai eman untuk berumroh, karena udah ada janjinya, perniagaannya tak akan pernah merugi. Kemudian juga peningkatan derajat takwa, meningkatkan ketakwaan, mendorong kita selalu ingin mendekat dengan Allah. Kemudian juga membuka pintu-pintu kebaikan. Ibadah kita itu, berharap kita ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah dan terbukanya pintu-pintu kebaikan. Lalu karena kita banyaknya pahala umroh yang dijadikan oleh Allah, maka kita sebaiknya ketika mau berumroh itu manasiknya tidak hanya ketika waktu mau berangkat. Jadi sekarang itu trennya karena hajinya panjang, kita umroh yuk, kita manasik itu dalam waktu yang singkat. Jadi manasik itu sebaiknya dilakukan ketika kita sudah berniat. Misalnya, wah insya Allah tahun depan kita mau umroh. Ya dari tahun itu kita belajar, kita terus menerus memperbaiki diri, kita terus menerus manasikan diri, apa sih yang perlu kita persiapkan dalam berumroh, sehingga kita ketika waktunya tiba itu tidak ada yang tidak sesuai lagi. Contoh misalnya yang kemarin ada ibu-ibu itu jamaah itu ketika sudah berikhram mau sholat, mau wudu itu dengan santainya jilbabnya dibuka, berada dalam kondisi ikhram ya. Itu jilbabnya dibuka, kaos kakinya dibuka. Jadi sebaiknya kita bermanasik itu jauh-jauh hari sebelum kita berangkat, jadi kita bisa memaknai. Kemudian ada juga yang ketika kita mau ke Masjid Kuba itu nggak berwudu dulu dari rumah atau dari hotel, sehingga kan kita sudah dijanjikan ya ketika kita berwudu bersuci dari rumah, kemudian kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, kita memperoleh pahala serasa
setara dengan pahala umroh. Kan sayang kalau kita tidak berwudu dari rumah, tahu-tahu wudu di masjid gitu. Karena kurangnya pemahaman dan kurangnya pemaknaan ketika manasiknya itu terlalu cepat, terlalu singkat. Jadi karena banyak di tanah suci itu sekarang tuh kita mau noleh kanan orang Indonesia, mau noleh kiri orang Indonesia. Hampir kita itu mendominasi jamaah di tanah suci. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang belum memaknai dari apa sih maknanya ini ketika kita bisa mengambil hikmah apa dan mengambil makna apa dari perjalanan kita. Pada saat ini kita sudah memasuki era digital ya, era digital di mana perubahan teknologi itu sudah sangat berarti buat kita ya. Contohnya ketika kita sekarang ini di Madinah, ketika masuk ke Raudhah itu sudah tidak perlu lagi berdesak-desakan seperti zaman dulu, berlari-lari yang enggak karuan. Ibu-ibunya itu zaman dulu itu ketika mau ke Raudhah itu askarnya perempuan-perempuan, karena merasa askarnya perempuan kita berlari, ketika di pintu itu dibuka kita berlari, ditabrak aja askarnya itu. Tapi pengennya masuk Raudhah yang tabrak aja. Pemerintah Saudi tidak serta-merta video gimana memperbaikinya. Sekarang di beberapa tahun terakhir ini masuk Raudhah untuk perempuan pun itu yang mandiri itu askarnya sudah laki-laki. Jadi askarnya bilang slowly haji. Jadi kita mau nabrak di mana dong dia laki-laki, akhirnya kita ya tetap ikutin. Kalau dulu askarnya perempuan itu yang jaga perempuan tabrak aja sama orang-orang India, Bangladesh, Pakistan, main tabrak aja. Kita orang kecil ya, orang Indonesia kecil ya, ada yang ketabrak, ada yang keinjek, kita mau nolong kayak mana, nolong juga nggak bisa karena semua orang lain. Sekarang sudah jauh lebih bagus dengan aplikasi nusuk. Jadi setiap satu jamaah umroh itu berhak masuk ke Raudhah satu kali dan tertata dengan rapi, softnya rapi, berdoa tenang, nggak terburu-buru, nggak diburu-buru. Dan kalau kita bisa download aplikasi bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mau 2 kali ke Raudhah atau 3 kali ke Raudhah atau 4 kali ke Raudhah atau setiap hari ke Raudhah ketika kita diberikan kesempatan, bisa download sendiri, download aplikasi nusuk di HP-nya masing-masing. Jadi di-download di aplikasi nusuk itu, ketika kita di zona Masjid Nabawi per 20 menit itu ada broadcast. Siapa ya? Nah, ini masih ada kuota nih, saya yang masuk ketika ada kuota. Jadi kita tidak hanya bisa 1 kali, tapi bisa setiap hari. Kita download dengan data visa kita. Visa kita itu kita download aplikasi nusuk, kemudian kita masukkan nomor visa kita masukkan data visa kita. Nanti di situ ada aplikasi nusuk kita. Setiap 20 menit yang kita zonanya ada di seputaran Masjid Nabawi itu, kita mempunyai opportunities atau kesempatan untuk masuk Raudhah. Jadi dada tenang, dada santai, nggak kayak dulu lagi. Tapi masih juga ada untuk yang mandiri, yang nggak bisa pakai aplikasi nusuk itu bisa masuk dari gate 21 atau gate 32 buat yang ahwat. Jadi masih tetap ada kesempatan yang nggak pakai nusuk tuh bisa pakai mandiri, antri berbaris untuk jamaah-jamaah yang mau masuk Raudhah. Kalau yang lebih enak itu kalau kita bisa download aplikasi, kemudian kita download, kita nanti tinggal tap ketika kita mau masuk, kita barcode, ini barcode saya menjadi tamu. Jadi kita ketika menjadi tamunya Allah, kita menjadi orang-orang yang dipilih Allah, dimuliakan. Selayaknya kita sudah tidak berpikiran negatif, nanti gimana ya bisa berdesak-desakan itu, hilangkan pikiran itu, karena kita menjadi tamunya. Layaknya tamu kita mestinya dimuliakan. Gak akan terjadi apa-apa, gak bakalan seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Kemudian juga setelah dari Madinah itu kita bisa perjalanan ke Mekah itu pakai Haramain Express. Kita bisa pakai kereta cepat. Kalau dulu kita 6 jam dari Madinah ke Mekah, dengan Haramain Express kita bisa 2,5 jam. Artinya dengan 2,5 jam ini kita ngirit waktu
irit tenaga, juga kita tidak kehilangan kesempatan sholat berpahala 100.000 di Masjidil Haram, sehingga kita bisa sampai dengan cepat, tidak terlalu capek. Ada Haramain Express dari stasiun dari Masjid Nabawi ke stasiun itu nggak jauh, paling 10 sampai 15 menit. Di Madinah sekarang juga sudah ada banyak fasilitas-fasilitas, tinggal kita pilih. Mau ke Masjid Kuba, dari Masjid Gumamah itu ada golf car. Kita bisa menikmati indahnya pemandangan kota-kota di Madinah itu menggunakan golf car. Itu satu orang cuma 10 rial. Jadi kita jalan dari Gumamah ke Masjid Kuba, nanti dari Masjid Kuba balik lagi, itu 10 rial. Bisa menikmati pemandangan indahnya pemandangan kota-kota di Madinah. Jadi di perkampungan, lewatnya perkampungan. Kalau selama ini kita naik bis dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, itu bisa dilakukan dengan di Masjid Kuba aja di baliknya, berarti di dekat itu Kuba hijau itu. Kita bisa jalan ke situ, kemudian kita bisa naik golf car. Jadi banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan dalam beribadah. Semakin kita efisiensi fisik ya, efisiensi waktu, efisiensi fisik. Kemudian ketika kita di Masjidil Haram sekarang juga sudah ada juga golf car. Jadi kalau kita dirasa fisiknya kurang, merasa capek, bisa pakai golf car, tapi jauh lebih mahal harganya. Di Masjidil Haram itu sekali tawaf itu satu orang 100, jadi 100 rial. 100 rial itu setara dengan 1.500 atau 450 atau 500.000. Nanti kalau dengan tawaf berarti 1 juta sekali tawaf. Sekali umroh itu 1 juta. Jadi bisa keliling. Tapi kalau kita dirasa mampu ya kita jalan. Karena sa'i itu adalah perjalanan ikhtiar dari Safa ke Marwah. Perjalanan bagaimana mencari air yang akhirnya keluar dari kaki Ismail. Itu kan adalah yang tidak diduga-duga. Makanya kita dalam di dunia ini ikhtiar, ya kita kewajibannya ikhtiar aja. Hasilnya mau konsumsi Allah ya, mau ikhtiar apapun yang penting ikhtiar aja. Nanti kan hasilnya Allah yang menentukan. Kita tidak bisa mengklaim ini nanti hasilnya seperti itu. Adalah suatu proyeksi, tapi belum tentu terjadi. Jadi kita selalu berpikiran positif thinking. Jangan pernah berpikir, aduh ini kenapa ya masih dorong penuh terus, jadi kita mau tawaf takut gitu. Gak akan pernah sepi, makin hari semakin rame, semakin hari semakin. Ada jamaah yang sampai mau ke pelataran itu takut penuhnya. Kalau nggak ke pelataran, ibu nggak bisa menikmati kita rahmatnya Allah turun dari melihat Ka'bah. Saya takut itu terdesak-desak dan askarnya itu selalu bilang haji, jalan-jalan. Katanya ini kita mau sholat kok dikoyo-koyo, bukan dikoyo-koyo. Ini diatur sedemikian rupa sehingga tertata dengan rapi. Mana ada suatu tempat yang satu komando, setengah jam sebelum sholat itu sudah ribuan jutaan itu tertata rapi. Kita mau 17-an aja berbulan-bulan kita baris berbaris latihan. Ini cuma perlu beberapa saat untuk bisa tertata rapinya. Jadi jangan berpikiran ini kok sia-sia ya kita mau masjid ini kok suruh pindah sini. Ya ikutin aja kata askarnya, karena di situ akan dia itu menata sudah sebaik-baiknya penataan. Makanya di depan sendiri di pelataran itu mesti ada talinya itu. Itu untuk apa fungsinya? Untuk luberan orang yang tawaf. Ya bisa di situ nantinya. Di belakangnya ada pembatas-pembatas. Itu ada nanti jamaah yang ada jamaah putra, di sebelahnya ada jamaah putri. Di belakangnya nanti ada pembatas-pembatas yang dengan Al-Quran, tempat-tempat Al-Quran itu kan pelataran di situ. Jadi jangan berpikir minta wah di pelataran itu selalu penuh, nggak selalu begitu.
kita bisa diberikan kesempatan untuk menikmati rahmatnya Allah. Di situ ada dengan melihat Ka'bah, dengan memandang Ka'bah itu kan kita dapat rahmat. Jadi manfaatkan kesempatan sebaik-baik mungkin. Kemudian pada waktu di Tanah Suci itu ada sholat gerhana. Waktu itu di bulan Maulid, kemudian ada sholat gerhana, jamaahnya luar biasa, blok-blok semua orang di broadcast ya bahwa ini nanti ada sholat gerhana. Sholat gerhana 2 rakaat beserta doa itu kurang lebih 1,5 jam sama doanya setengah jam. Jadi 2 jam ya. Kalau kita berdiri dengan kaki kita tak akan sanggup. Tapi karena kita berdiri dengan keimanan dan ketakwaan kita, kemudian di situ mengandung makna doa-doa kebaikan, kita akan sanggup. Kita yakini bahwa sesuatu itu terjadi karena pikiran kita. Kalau kita berpikir baik, kalau kita berpikir positive thinking, maka tidak akan terjadi apa-apa. Banyak orang yang kemudian dapat ya lupa. Kemudian ada cerita ketika kita di Masjidil Haram, ada teman saya yang saya bilang, kamu di mana posisi? Di pelataran. Pelataran mana? Pelatarannya luas. Ini bukan pelataran Masjidil Haram, ini pelataran Masjidil Haram. Ya tinggal cari aja di lurusnya apa. Ini saya lurusnya Multazam, kamu cari. Ya karena orang mindsetnya udah penuh, luas. Tapi karena pikirannya beliau begitu dan kata-katanya beliau, saya pulang dari Tanah Suci itu hari Senin sore. Hari Rabu ketika dia mau balik ke Jakarta, tapi saya itu ketemu di belakang benar. Oh inilah apa yang dinamakan, apa yang ada di pikiran kita, itulah doa, apa yang lisan kita ucapkan benar. Ya ketemunya saya hampir gak pernah ketemu sama beliau, tapi ketemu ketika sebuah dia ada di sini sebelum balik ke Jakarta. Maka kita dianjurkan untuk berpikiran baik, berkata baik, lisan apa yang keluar kita, lisan kita itu adalah sesuatu yang baik. Puluhan tahun yang lalu ketika masjid baru itu lagi dibangun, habis Jumatan itu kita diarahkan ke keluarnya dari ke masjid baru. Teman saya itu bilang, ini kita tersesat. Enggak tersesat, saya mau lihat ini loh, kenapa kubah ini bagus banget, karena lagi dibangun waktu itu. Kenapa kubah ini bagus banget ya? Saya foto-foto. Ini kita tersesat. Kenapa kamu malah santai lihat di kubah? Iya, siapa tahu kita bisa ngebangun itu. Puluhan tahun berselang, akhirnya saya bisa bangun rumah. Ada kubahnya. Setelah saya ingat, teman saya bilang, oh kamu dulu itu loh ketika ini kita dialihkan ke masjid baru bilang kubahnya bagus. Ya itulah. Maka kita bagaimana cara kita mindset diri kita selalu berpikiran yang positif, berkata yang baik-baik agar yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan. Jadi layaknya sebagai tamunya kita selalu berpikiran positif. Kalau kita menjadi tamu kan kita mestinya dimuliakan ya, jangan berpikir negatif. Saya pun pernah berpikiran ketika naik ke Gua Hiro, ke Jabal Nur, naik pada asar sampai di atas itu pada maghrib. Itu dengan senang hati naiknya karena kita dulu istri Rasulullah ini nganterin makanan setiap hari ke sini. Kita harusnya bisa naik itu kita baik-baik aja. Ketika mau turun itu udah gelap. Turunnya pada Isa itu gelap. Ini gelap ya. Kalau turunnya nggak ada lampu, kamu senterin saya gantian senterin biar nggak kepleset. Belum tutup mulut kepleset benar. Jadi kita itu jangan sampai berkata-kata yang di luar sesuatu yang baik. Jadi perlunya kebersihan hati, kesucian pikiran kita, selalu berkata yang baik itu penting sekali. Makanya marilah kita terus menerus memperbaiki diri sampai kita tak punya waktu untuk melihat keburukan orang lain. Kita terus memperbaiki diri. Dari mulai itu kita memaknai, mengambil hikmah, mencari makna. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang harus kita dapatkan? Apa yang kita harus terus memperbaiki diri sehingga kita tuh gak ada celah waktu untuk lihat keburukan orang lain, nggak tahu keburukan orang lain si A si B itu apa, karena kita terlalu sibuk dengan
Itu saja Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati Allah. Semoga kita semua diberkahi hidup kita dan usaha kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi tamunya setiap waktu. Jadi saya ketika Ramadan itu selalu berdoa dan menangis, ya Rob, pulangkan kembali ke tanah air yang selamat dan panggil kembali bersama orang-orang yang kami cintai, bersama orang tua kami. Jadi setiap tahun itu pengen dipanggil terus. Allah itu maha baik, mesti sesuai dengan prasangka hambanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asri. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.